Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama dengan saya Nofis Tanisi dari kelas 2A PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan singkat sebagai berikut. Langsung saja ya. Kita langsung menuju ke pertanyaan singkatnya yang nanti akan kita jawab. Jadi pertanyaan singkat yang terdiri dari yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Dan yang kedua, apa perbedaan alat pelajaran dengan alat peraga? Dan yang ketiga itu, sebutkan dua macam media, beri contoh masing-masing. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan sumber belajar? Langsung saja kita menuju ke jawabannya. Yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran. Jadi media itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara. Dan agar pesan pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru dapat diterima dengan baik oleh anak, maka dalam proses komunikasi pembelajaran tersebut, anak diperlukan wahana penyalur pesan yang disebut dengan media. Jadi, media dalam pengajaran IPS itu suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS sehingga materi pelajaran dapat sampai dan diterima oleh siswa secara utuh dan mendalam. Dan perbedaan antara alat peraga dan alat pelajaran, yaitu yang pertama, alat pelajaran yaitu suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru agar ia lebih mudah mengajar dan siswa itu juga mudah belajar. Seperti pada contohnya, guru menerangkan tentang cara membuat kue, dan guru juga membawa alat-alat masak dan bahan untuk membuat kue, termasuk papan tulis, kapur, dan juga penghapus. Dan yang kedua itu alat peraga, itu alat atau benda yang digunakan untuk diragakan atau diperlihatkan di dalam kelas agar memperdalam makna materi pembelajaran bagi siswa. Seperti pada contohnya, seorang guru sedang menerangkan materi tentang jenis tumbuhan berbiji tunggal, guru juga membawa pohon padi atau pohon jagung. Jadi baik itu alat pelajaran maupun alat peraga, keduanya berfungsi sebagai media pembelajaran. Macam media pembelajaran IPS di SD itu ada dua. Yang pertama, media pengajaran berupa benda langsung atau benda asli. Seperti misalnya, guru menerangkan hasil bumi yang terdapat di daerah Lampung, seperti kopi, lada. Lalu, guru juga membawa berupa buah kopi dan membawa benda berupa buah kopi dan buah lada secara langsung. Dan yang kedua, media pengajaran berupa benda yang tidak langsung, misalnya menerangkan tentang rotasi putaran bumi, maka guru membawa globe. Karena globe adalah benda tiruan dari bola bumi, gambar peta, poster, dan sebagainya. Lalu ada juga macam media pembelajaran IPS yang dilihat dari mengamati. Yang pertama itu ada media visual seperti gambar, poster, diagram. Yang kedua media audio, tape record, radio. Dan yang ketiga itu ada media audiovisual seperti televisi dan film bersuara. Dan yang keempat ada media cetak seperti buku, buletin, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Sumber belajar IPS itu yang pertama, sumber belajar itu dalam arti sempitnya merupakan sebagai buku-buku atau bahan-bahan yang tercetak seperti majalah, buletin, dan lain-lain. Namun dalam arti luas diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang dapat menyajikan pesan yang dapat didengar secara auditif maupun yang dapat dilihat secara visual saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.